Sebesar di bawah sini dan video ini saya akan bahas inilah buah iblis Yamato yang akan berperan penting dalam kekalahan Kaido. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang seharusnya sebentar lagi akan menjadi highlight dari serial One Piece ini, yaitu Yamato maksudnya. Ya, yang sebenarnya dia ingin dipanggil dengan Oden sih namanya. Tapi karakter Yamato ini dari awal kemunculannya di chapter 983 yang notabene masih baru, dia langsung buat kita ngefans berat dengannya. Ya, kalian bisa langsung lihatlah hasil vote internasional yang kemarin diadakan. Baru muncul langsung peringkat segini. Wah itu gila banget gak sih? Dia ngalahin karakter-karakter lama. Dan di video ini akan kita bagi dulu membahas poin penting kenapa Yamato ingin melawan Kaido. Dan kenapa buah iblisnya akan berpengaruh penting juga dalam kekalahan Kaido. Nah yuk mari kita kita bahas. Lanjut. Sejak awal kemunculannya, Yamato ini berkali-kali mengatakan bahwa dia mempunyai hasrat untuk mengalahkan Kaido dalam sebuah pertarungan. Sejujurnya, dari awal saja sudah dibuat plot yang jelas bahwa dia ingin melawan Kaido secara langsung. Bukan melawan anak buahnya yang lain seperti banyak diprediksikan lah dia akan melawan para bencana atau apapun. Karena sejak prediksi Oden bahwa generasi barulah yang akan mengalahkan Kaido ini, yang berarti mungkin Yamato ini bukan orang yang akan mengalahkan Kaido. Tapi memang dari situ saya cukup setuju. Itulah kenapa saya berkata Yamato akan berperan penting dalam kekalahan Kaido, bukan dalam artian Yamato lah orang yang akan mengalahkan Kaido ini. Dimana pertama terlihat sekali Yamato sangat berhasrat adalah ketika Luffy bertanya apakah dia akan bertarung di sisinya, yang dalam artian dia akan melihat nih bahwa Luffy lah yang akan menghajar Kaido yang notabene ayah dari Yamato ini. Dan jawaban Yamato pun sangat bulat bahwa dia sendirilah yang sebenarnya ingin melakukan itu sendiri. Dia melanjutkan, dulu waktu kecil Kaido sering menghajarku berkali-kali dan meyakinkan bahwa dia memang menerima ganjaran yang pantas jika menentangnya. Ya dengan ini seharusnya kita tahulah seberapa kuat Yamato ini yang dulunya sering dihajar oleh Kaido. Toh Luffy juga dulu selalu dihajar kan sama Monkey D. Garp, yang kita bisa melihat sehebat apa Luffy dan Garp juga yang sehebat apa. Yamato juga lah orang yang secara tegas berkata bahwa dia menerima S orang yang datang untuk membunuh ayahnya ini dan dia memanggil S ini seorang teman. Dan saat dia menghadang ulti pun para kroco Kaido berkata bahwa ayahnya sedang diserang, tapi Yamato malah menjawab, dia sudah tidak lagi berada di pihak yang sama dengan kalian dan biarkan ayahku mati. Yamato pula orang yang sudah mengetahui tentang sejarah di dunia ini melalui jurnal dari Kozuki Oden. Jadi dia pastilah akan bereskan impian Oden yang tidak bisa terlaksana pada zaman dahulu, yaitu membuka Wano Kuni dari negeri luar. Karena bukankah seperti yang saya katakan juga di awal video ini, Yamato ini sebenarnya dia adalah Oden, dimana dia berkali-kali berkata ingin menjadi Oden ini. Dan di chapter 1012 lalu berjudul Itch yang diartikan lagi kepada Yamato bahwa dia ini sudah gatal sekali atau itching to fight untuk melawan Kaido. Dan saat dia mendengar Luffy yang masih bertarung di atas, dia bergegas untuk membantunya melawan Kaido ini. Hingga akhirnya di chapter terbaru, di chapter 1015 lagi-lagi judulnya yaitu untuk Yamato, yang dia pun ingin memutuskan chains atau rantai antara dia dan ayahnya Kaido. Nah, jika kita kembali lagi ke chapter 1012, di mana di situ Yamato saat mendengar Luffy 1 lawan 1 melawan Kaido, dia sendiri meng-highlight kata-kata itu dengan one on one. Dan dilanjutkan, dia harus cepat. Dimana seakan-akan Yamato ini tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain, yang notabene jelaslah
Karena dia ini anaknya yang bersama Kaido dalam waktu lama, jadi dia pasti tahulah apa yang ada dengan Kaido ini. Saya juga udah berkali-kali berkata, ya mungkin untuk penonton setia bakal ngeh, yaitu awal mula kemunculan Kaido ini yang dikatakan langsung oleh narator bahwa jika bertarung satu lawan satu melawan Kaido, selalu bertaruhlah untuk Kaido. Jadi sepertinya ada poin menarik dari kata-kata narator dan Yamato ini, di mana one on one atau satu lawan satu ini menjadi salah satu kunci penting dalam pertarungan Kaido. Di mana ini sebenarnya ada hubungan juga nih dengan teori saya yang dulu mengenai buah iblis dari Kaido ini, serta alasan juga kenapa dia tidak bisa mati yang dikatakan orang-orang. Dia sudah dieksekusi berkali-kali, ditahan berkali-kali, tapi dia masih tetap hidup dan tidak pernah mati. Alias tidak ada yang bisa membuat Kaido ini mati sampai saat ini. Yang ternyata juga buah iblis dari Kaido ini adalah uwo-uwo tipe Seryu. Ingat, bukan ikan koi atau apapun, karena sudah dijawab oleh Oda Sensei, Kaido ini tipenya Seryu. Yang berarti ini adalah naga biru dan itu adalah naga dari bagian timur yang ada di mitologi Jepang. Pas kali dengan tema dari Wano Kuni yang benar-benar negeri harmoni atau Jepang langsung. Oda pun membuat penjaga dari Wano Kuni ini yaitu penjaga timur alias Seryu ini yaitu Kaido. Dan salah satu juga keuntungan dari Mythical Zoan-nya adalah bukan dia berubah menjadi naga saja, karena ini mungkin efek Zoan biasa, tapi efek mythicalnya yaitu dia mempunyai keberuntungan yang baik. Buat yang bingung, mungkin efek mythical ini seperti efek dari Marco lah. Dia mendapatkan perubahan wujud jadi Phoenix, tapi dia juga mempunyai efek mythicalnya yaitu api biru yang dapat menyembuhkan. Dimana saya sering berkata bahwa Mythical Zoan itu Zoan rasa paramesia lah, dia mempunyai kemampuan yang lain. Dan dari arc Dressrosa pun kita melihat sekali banyak berhubungan dengan yang namanya kartu sampai ke Kaido. Dari Pika, Corazon itu semua adalah bentuk-bentuk kartu dengan sekop, kritik, dan yang lain-lain. Bahkan di Kaido juga ada Jack, Queen, dan King. Nah, apakah yang berhubungan dengan kartu? Ya, benar. Yang berhubungan dengan kartu ini pasti namanya adalah gambling atau mungkin ya taruhan lah. Dimana kita pun harus ngebet atau bertaruh yang pas kali dengan kata-kata narator. Kita harus selalu bertaruh untuk Kaido dalam pertarungan satu lawan satu. Lagi-lagi sebuah gambling tapi kita harus ngebet kepada Kaido ini. Lagi-lagi dari itu semua sudah saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari kartu, lalu juga dengan gambling atau mungkin taruhan, dan yang terakhir Kaido ini. Itu semua saling berhubungan. Bukankah Oda Sensei saja dari sini sudah sangat jenius? Mungkin satu bukti yang paling jelas adalah ketika Oden versus Kaido nih. Tiba-tiba ada nenek tua Kurozumi yang berubah menjadi Momonosuke. Bukankah itu saja keuntungan di pihak Kaido yang tiba-tiba terjadi? Ya notabene ini sebuah luck lah. Lalu terus gimana nih dengan peran Yamato ini dalam keberuntungan dalam tanda kutip untuk mengalahkan Kaido? Nah menurut saya itu semua ada hubungannya dengan buah iblis dari Yamato ini yang memang belum diketahui. Tapi seharusnya dia akan mengeluarkannya saat melawan Kaido ini. Terus seharusnya Kaido ini pun dia tidak tahu bahwa anaknya mempunyai buah iblis. Kenapa? Karena Yamato dikatakan sudah diborgol selama 20 tahun yang kemungkinan dari usia 8 tahun lah. Hingga saat ini di 28 tahun yang seumuran loh dengan Momonosuke. Walaupun kita tidak tahu nih apakah itu borgol batu laut atau borgol biasa. Kalau Kaido cuma naruh borgol biasa yang dapat meledak itu tapi membuat Yamato sampai ketakutan. Berarti kemungkinan besar ini adalah borgol dari batu laut juga yang mungkin mirip seperti yang dipasang ke Luffy dan Kid di Udon lalu. Dimana sejauh ini kita memang sudah sedikit diperlihatkan spoiler atau mungkin ya teaser lah dari buah iblis Yamato ketika dia melawan Sasaki. Dimana terlihat gigit taring yang kemungkinan besar itu adalah buah iblis Zoan. Dimana teori saya, dia memakan buah iblis harimau yang notabene bukan harimau biasa, melainkan harimau putih yang berasal dari mitologi Cina juga semacam ya macan putih lah yang juga bentuk mitos. Karena dalam mitologi tersebut, harimau ini seperti ibarat musuh bebuyutan atau rival dari sebuah naga. Dimana keduanya dikatakan setara dalam segala hal. Tapi ingat itu adalah masih di mitologinya dan ini jika di realnya atau di One Piece-nya yang diambil hanyalah penghilangan atau penetralan dari keberuntungan yang dimiliki oleh Kaido. Toh pas juga kan Kaido tidak mengetahui apa buah iblis dari anaknya ini.
Nah, serta coba jika kalian ingat apa yang digambar oleh Kanjuro di Pulau Zou lalu. Ya, benar, yang digambar pertama adalah naga. Itu adalah naga yang digunakan untuk naik ke Pulau Zou ini. Di mana naga ini merepresentikan sebagai Kaido. Ya, bisa juga sih buat Momonosuke, tapi jika kita lihat lagi, siapakah yang digambar oleh Kanjuro setelahnya? Ya, benar, itu adalah sebuah harimau. Nah, ini dia yang menurut saya kira-kira akan menjadi hal yang pas jika Yamato mempunyai buah iblis harimau putih yang pas sekali dengan mitologi anti dari naga. Lagi-lagi, Oda sudah memforeshadowkan hal ini jauh sekali. Nah, bukankah Oda sangat jenius? Wah, udah 2 kali nih saya ngomong ini di video ini. Dan di teori saya ini, Kaido memang tidak tahu dan itulah yang akan menjadi kunci penting untuk menuntaskan atau menetralkan gambling dan bet yang dikatakan oleh narator sebelumnya mengenai Kaido. Jadi apakah pertarungannya akan sia-sia? Ya dibilang sia-sia sih enggak juga, karena tentu saja Yamato ini bukanlah orang yang akan mengalahkan Kaido, tapi dia akan setidaknya memberikan perlawanan yang cukup untuk melukai Kaido ini. Dan pada saat itu datanglah Luffy sang kapten kita untuk mengakhiri semuanya. Dan itu bisa saja saat Yamato ini sudah tidak kuat untuk bertarung lagi atau sudah dikalahkan. Dengan itu, 1 lawan 1 terakhir antara Luffy dan juga Kaido akan menjadi anomali terakhir bahwa ternyata ada nih yang bisa menang melawan Kaido 1 lawan 1 dan itu adalah Luffy Senchou kita di ronde yang ketiga. Karena bukankah akan tidak etis juga sih jika Yamato yang notabene anaknya mengalahkan atau membunuh ayahnya sendiri. Mungkin dulu ada yang durhaka seperti itu, tapi bahkan Sanji sendiri tidak sampai ingin membunuh ayahnya Judge. Dia hanya ingin memutuskan hubungan ayah dan anak saja. Tapi Sanji ini tetap ingin menolong Judge di Whole Cake Island kan. Nah, untuk Yamato ini, dia benar-benar langsung ingin membunuh ayahnya. Wah, hebat juga sih, Oda bisa bikin plot yang kontroversial seperti itu. Nah, jadi itulah menurut saya mengenai buah iblis Yamato, dan itulah peran juga kenapa perannya sangat penting dalam kekalahan Kaido. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dewi pamit and I'll see you guys next time.